Halo teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang CIA, Central Intelligence Agency. Bukan ya, bukan badan intelligence yang dari Amerika itu, melainkan CIA Triad. Apa itu? CIA Triad merupakan konsep fundamental keamanan sistem informasi yang terdiri dari 3 elemen. Ya, CIA sendiri itu singkatan dari 3 hal. Yang pertama C, confidentially atau kerahasiaan. I, integrity atau integritas, dan A, availability atau ketersediaan. Jadi di sini saya akan membahas atau kita akan membedah satu persatu apa itu saja yang ada di CIA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaki Mubarok dari Universitas 11 Maret, program studi D3 Budidaya Ternak dengan NIM V2324025. Yang pertama ada confidentially atau kerahasiaan. Kerahasiaan ini bertujuan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Ini penting untuk menjaga privasi kita, terutama hal yang sensitif seperti data pribadi, data finansial maupun rahasia perusahaan. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kerahasiaan termasuk penggunaan enkripsi, kontrol akses, dan kebijakan keamanan yang ketat. Contoh sederhananya seperti yang kita sering gunakan adalah aplikasi WhatsApp, teman-teman. Biasanya kalau kita mengawali chat dengan seseorang, biasanya di situ ada tanda dari pihak WhatsApp mengatakan chat ini terlindungi secara enkripsi end to end. Ya, itu adalah salah satu contoh penerapan confidentiality atau kerahasiaan, di mana data percakapan kita dengan dengan individual yang lainnya itu terjamin kerahasiaannya oleh pihak WhatsApp. Selanjutnya ada contoh lainnya, ada penggunaan password. Menggunakan password yang kuat untuk melindungi akun media sosial kita atau email itu hanya akan memberikan akses kepada orang yang memiliki passwordnya. Selanjutnya ada integrity atau integritas. Integritas sendiri memastikan bahwa data akurat dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Ini mencakup perlindungan terhadap data dan dari modifikasi, penghapusan, dan kerusakan yang tidak kita inginkan. Metode yang digunakan untuk menjaga integritas termasuk checksum, hashing, dan audit log. Contohnya kita bisa seperti membackup data. Membackup data kayak di WhatsApp, teman-teman. Biasanya ada cadangan data tuh, cadangan chat, supaya chat-chat tadi tidak hilang secara kita tidak inginkan. Semisal kita mereset data factory HP kita, tetapi kita ingin chat-chat atau media-media yang dari WhatsApp tidak hilang. Ya, itu caranya menggunakan backup data tadi, atau kita harus menggunakan cara integritas ini. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan data, bisa menggunakan checksum atau hash saat mengunduh file untuk memastikan file itu tidak korup atau tidak berubah. Biasanya ini kalau kita menggunakan sistem Windows, kita biasanya mendownload aplikasi itu kan dalam bentuk file terlebih dahulu sebelum kita ekstrak. Saat kita unduh, di situ biasanya ada terjadi beberapa kendala masalah error seperti file korup. Nah, itu adalah salah satu permasalahan dari integritas ini. Jadi kita harus pemeriksaan data dulu supaya file tadi yang kita unduh tidak terjadi korup, teman-teman. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan ini menjamin bahwa informasi dan sistem selalu dapat diakses oleh pengguna, oleh kita yang berwenang saat dibutuhkan. Ini termasuk perlindungan terhadap serangan DDoS, pemeliharaan sistem, dan pencadangan data untuk memastikan pemulihan cepat setelah gangguan. Sedikit mirip tadi seperti di integritas, ada pencadangan data, tapi ini bertujuan untuk mudah diakses lagi, teman-teman. Maksudnya ada aplikasi Google Drive ataupun Terrabox ataupun layanan cloud lainnya. Kita bisa mengupload data kita di sana supaya suatu saat kalau kita membutuhkan, kita hanya tinggal mengakses akun kita untuk mengambil data yang kita up di sana untuk kita gunakan secara langsung. Dan ini disimpan secara online, teman-teman. Kita juga bisa melakukan pemeliharaan rutin.
melakukan perbaikan rutin pada perangkat keras dan perangkat lunak seperti pembangunan sistem operasi dan untuk mencegah kerusakan yang dapat mengganggu akses ke informasi seperti update Windows, update Android, update aplikasi kayak Google Drive, ya update sistem perangkat lunak gitu, ataupun perangkat keras juga termasuk bisa. Itu supaya data kita bisa aman saat kita up dengan menggunakan metode availability ini atau ketersediaan ini. Jadi kesimpulannya, apakah CIA ini penting untuk menjaga data kita? Tentu saja jawabannya sangat penting teman-teman. Supaya data pribadi kita tidak bisa dibaca atau digunakan oleh orang lain. Hal paling sederhana, mungkin kita akan terasa malu jika percakapan kita, foto-foto biasanya kita foto-foto meme kita, aib kita itu dilihat oleh orang lain. Hal itu kan pasti kita akan terasa oleh malu jika ada orang lain itu mengetahuinya. Itu adalah hal yang sederhana. Hal yang lebih buruk lagi, seperti misalkan data perusahaan kita bocor, itu bisa membuat kerugian besar dari dalam perusahaan. Selain masalah-masalah yang tadi kita sebutkan, ada masalah yang lain yang bisa mengganggu hal ini teman-teman. Ini adalah human error yang biasanya terjadi seperti malware. Ini terjadi di kepemerintahan kita belum lama ini, di mana data pribadi dari masyarakat Indonesia kemarin dicuri, dan itu termasuk adalah salah satu bahaya dari pencurian data gitu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada hal yang kurang tepat, kalian bisa koreksi di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.